Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Om Jeff, Gita beliin nasi goreng abang-abang di depan. Om Jeff makan ya. Gita mengetuk pintu itu dengan satu tangannya sedangkan tangannya lainnya memegang piring melanin yang sudah ada nasi goreng di atasnya. Om Jeff, Gita masuk ya. Gita mendorong kenop pintu. Tuan muda rumah ini tertidur dengan pakaian kantor yang masih melekat di badannya. Sepertinya majikannya itu sangat kelelahan dengan apa yang dialaminya hari ini yang Gita pun tak tahu masalah apa yang menderanya. Om Jeff, makan dulu yuk, entar Om Jeff sakit kalau nggak makan. Gita meletakkan sepiring nasi goreng itu di atas nakas. Lalu menggoyangkan bahu majikannya tersebut agar dapat terbangun dengan segera. Om Jeff, ayo bangun. Jeffy membuka matanya yang masih berat, menatap pembantunya itu dengan tatapan yang tidak berminat. Dia butuh istirahat sekarang juga, untuk menenangkan pikirannya tentang kejadian tadi siang. Gue butuh tidur Git, bukan makan. Om Jeff makan dulu, kata ibu Gita kalau nggak makan entar gampang sakit, ayo yuk. Sini Gita suapin Om Jeff, abis ini Gita janji nggak bakal ganggu Om tidur lagi. Jeffy akhirnya mengangguk lalu menegakkan punggungnya untuk bersandar di kepala ranjang. Gita sudah siap dengan makanan yang akan disodorkannya. Waktu makanan itu masuk ke mulut, rasanya Jeffy dibawa bernostalgia ke masa lalu di mana Mbak Sumi sering menyuapinya makanan bahkan sampai dia berumur 17 tahun jika harus berangkat ke sekolah tergesa-gesa. Meskipun kerja rumah Gita jarang sekali serapi dan sebersih Mbak Sumi, tapi gerakan tangan itu tak akan berdusta jika ibu dan anak itu dapat memberikan kehangatan yang sama. Git, gue boleh pinjam tangan lu nggak? Dulu Mbak Sumi sering membelai rambut gue saat gue sedih atau nangis, pinta Jeffy dengan mengibah. Gita meletakkan kembali piring itu ke atas nakas, lalu segera membelai rambut majikannya itu dengan lembut. Gita kasihan kayaknya kondisi Jeffy sekarang lagi dirudung masalah yang berat. Om kenapa? Om ada masalah ya di kantor. Fix rasanya sama. Belayan Gita di rambutnya terasa seperti rasa belayan Mbak Sumi zaman dahulu kala. Jeffy bisa merasakan perasaan nyaman senyaman-nyamannya. Gue diputusin Aluna, dan kerja sama travel gue dibatalkan dengan ekspedisi pengiriman antar daerah punya bokapnya. Sialan amat sebenarnya. Yang sabar ya Om, semoga yang hilang dapat segera ada penggantinya buat Om. Dan Gita doain agar Om bisa segera menikah dengan wanita pengganti Mbak Aluna. Seonggok paha yang putih bersih kepunyaan Gita yang duduk di sebelahnya menarik perhatian Jeffy. Ingin sekali kepalanya bersandar di paha kepunyaan pembantunya itu. Git, gue boleh tidur di sana nggak? Bantal gue kurang empuk nih. Om, maaf Gita nggak bisa. Santai aja kali gue nggak apa-apain lu juga. Gita terlambat untuk bangkit, sehingga kepala Jeffy sudah berada di antara kain jarik dan pahanya yang terbuka. Dia sebenarnya ketakutan, tapi karena melihat majikannya itu tak berbuat apa-apa lalu kembali menutup mata, Gita menjadi tenang saja. Kalau gini kan nyaman, tangan lu usap kepala gue lagi dong Git, pusing nih. Gita kembali meletakkan jemarinya yang lentik ke kepala majikannya tersebut. Sedikit memijit agar Jeffy dapat melepaskan stresnya dari masalah itu. Pijitan lu enak banget ya Git, kalau kayak gini lu nggak usah jadi pembantu harusnya, jadi tukang pijit aja, pijit plus-plus apalagi, gue jamin yang make jasa lu banyak. Gita senang dipuji seperti itu. Kayaknya seru juga tuh jadi tukang pijit plus-plus. Mungkin pulusnya lebih banyak dibanding pijit tunanetra atau pijit biasa yang Gita tahu selama ini. Ada pelatihannya nggak kalau jadi tukang pijit plus-plus, Om? Gita mau dong Om, tapi mahal nggak ya ikut kursusnya? Jeffy tertawa dalam hati, sepertinya anak polos ini tidak tahu apa yang dimaksud dengan apa itu pijat plus-plus.
Kalau itu nggak perlu latihan di kursus, di gue juga bisa. Salah urat pun nggak apa-apa, asal jago bikin lemas aja. Maksud Om. Jeffy segera mungkin melepas kemeja yang masih melekat di badannya. Gita melongo dibuatnya ketika melihat otot-otot yang seperti pahatan di badannya. Begitu seksi dan maskulin. Lu ambil di laci ada baby oil, gue ajarin caranya. Gita lalu membuka laci, ada beberapa benda yang ada di sana. Ada borgol yang dilapisi kain merah jambu, seperti alat pecut, alat jepit, kotak yang bertuliskan tisu magic, dan banyak sekali produk aneh yang Gita pun tak tahu apa kegunaan benda tersebut. Ini kan Om, Git lu bisa baca nggak sih, ini lubricant bukan baby oil. Bisa baca nggak sih lu? Siapa suruh benda ini licin kayak minyak bayi? Akhirnya Gita kembali memasukkan benda itu ke laci dan mencari baby oil yang dimaksudkan Jeffy. Om, ini, akhirnya ketemu juga. Om kenapa koleksi benda aneh-aneh gitu sih? Jangan-jangan Om ini pembunuh bayaran ya? Om gunain benda itu buat nyiksa tawanan Om ya? Tanya Gita penasaran. Sok tahu lu Git, nggak usah lu pikirin dengan benda itu, sekarang lu pijitin gue. Mau punya keahlian buat pijit plus-plus kan lu? Mana tahu lu bisa kaya karena profesi itu. Dusta Jeffy licik. Gita langsung bersemangat. Lalu dia duduk di depan majikannya yang sedang duduk membelakanginya. Tangannya mulai memijit punggung Jeffy lalu memberikan sedikit tekanan di bagian yang menurutnya bermasalah. Semoga saja majikannya itu suka dengan hasil kerjanya. Gimana Om, enak nggak? Enak Git, gila lu bakat juga jadi tukang pijit. Kalau tahu gini nggak usah ke ortopedi gue lusa kemarin, mending suruh lu mijit gue aja sampai sembuh. Lah Om kan juga modus mau ketemu Cynthia, sekarang sok-sokan pula nggak mau ketemu ortopedi. Mainnya kurang enak lusa kemarin, kayak main sama tulang gue. Gila itu tepos semua dari atas sampai bawah. Maksud Om? Tanya Gita penasaran. Ah, Jeffy baru ingat kalau Gita masih lugu, otaknya masih belum tercemar banyak limbah dunia permesuman. Gita ngerti Om. Pasti maksud Om mantap-mantap kan? Haha, kata Gita lagi. Siapa yang ngajarin lu soal itu Git? Enggak sih, kan emang Om selalu pelampiasan sama banyak wanita, tapi hati Om tetap ke Aluna. Ya, pelampiasan di sini maksudnya mantap-mantap kan Om? Benar kan? Giliran pijat plus-plus aja dia nggak tahu, kalau mantap-mantap aja otaknya rada cepat. Dasar emang rada-rada nih bocah. Iya, jangan-jangan lu sering dengar suara aneh-aneh lagi waktu gue bawa wanita ke kamar ini. Gita sedikit memelankan pijatannya ke punggung majikannya itu. Bagaimana nggak mau dengar, kadang teriakan maupun desahan si wanita mengalahkan suara apa saja di rumah besar ini, belum lagi suara per kasur yang terdengar berderit-derit karena sepertinya sedang terjadi gempa bumi lokal di dalam kamar. Ya dengar. Emang kalian ngapain sih di dalam Om? Emang mantap-mantap bisa sambil main trambolin juga ya Om sampai bikin kasur derit-derit gitu. Emang kalian gak bosan di dalam kamar sampai pagi? Belum paham nih anak tentang apa itu acara bikin anak, taunya cuman dinoda-nodai sama kata mantap-mantap doang. Lu ngerti proses bikin anak gak sih Git? Tanya Jeffy pada Gita dengan ragu. Fertilisasi ya Om. Itu sel telur bisa ketemu sel sperma kenapa? Jeffy bertanya lagi, ini sudah kayak kelas IPA lama-lama. Kopulasi. Jawab Gita singkat. Nah lu tahu prosesnya nggak? Ya masuknya alat kelamin jantan ke betina. Nah itu, maksudnya Om. Jeffy diam, susah jelasinnya ke anak yang nggak mau mengerti. Nanti biar dia rasain saja sendiri saat sudah waktunya bagaimana aktivitas sakral itu benar-benar bisa bikin ketagihan. Om tangan Om kesiniin deh biar Gita pijitin. Jeffy memberikan tangannya yang kekar ke hadapan pembantunya itu lalu langsung dipijit Gita dengan semangat. Om, Gita udah memutuskan jika esok Gita mau daftar ke universitas, sekalian bawa berkas-berkasnya. Tapi uang pendaftarannya belum ditransfer Om.
Bawa HP gue ke sini Git, gue transfer sekarang. Lu ada kode bayarnya kan? Gita sangat bahagia sepertinya usahanya untuk masuk kuliah dipermudah majikannya tersebut. Lalu dia menyodorkan HP Jeffy yang diambilnya dari atas meja kemudian izin pamit mau mengambil kode bayar di kamarnya. Sekarang, dia sudah berlari untuk mengambil telepon selular yang berisi informasi yang dibutuhkan, lalu kembali lagi saat Jeffy sudah melepaskan resleting celana dan memijit kepunyaannya sendiri dengan ekspresi seperti orang mabok lem Aibon. Gita yang menyaksikan daging besar dan panjang yang sedang mengacung itu, langsung kaget dan menutup pintu kamar itu dengan segera. Entah dosa apa yang barusan dilihat oleh matanya, tapi dia lebih baik menenangkan diri dulu dibanding meminta Jeffy mentransfer uang yang dibutuhkan. Git, mau kemana lu? Nggak jadi om, besok pagi aja. Gita mendadak pusing, om habisin ya nasi gorengnya. Jeffy mengerti apa yang salah dari dirinya. Terlalu ceroboh sikapnya yang membuka celana lalu melakukan self-service untuk bagian terlarang itu. Namun mau bagaimana, dia benar-benar tak tahan dengan sentuhan pembantunya tadi di badannya yang kekar. Lain yang disentuh malah lain juga yang terangsang. Sialan, bocah kemarin sore itu benar-benar begitu sensual, tubuhnya itu sudah matang, meskipun tingkahnya masih seperti anak baru gede. Mereka berdua ke kampus itu siangnya. Jam 12 tepatnya, setelah memutari mall dulu untuk mengganti style Gita yang kampungan menjadi gaya anak perkotaan. Gita sekarang bercelana jeans panjang, dengan kemeja yang rada kebesaran dan kepanjangan juga yang melekat di badannya yang sintal. Sengaja dipilihkan Jeffy karena dada dan pantat gadis itu begitu menonjol dan Jeffy tak mau Gita menjadi pusat perhatian laki-laki hidung belang karena daya tarik yang terdapat di tubuhnya itu. Bagaimanapun mesumnya Jeffy terhadap para wanita, Jeffy tetaplah sosok wali yang baik, tak akan membiarkan anak walinya itu salah pergaulan dengan laki-laki lain sehingga bisa berakibat Gita bunting duluan. Saat memasuki area kampus, beberapa orang yang memperhatikan mereka berdua mengira Gita dan Jeffy adalah sosok ayah dan anak nan bahagia. Apalagi sedari tadi Jeffy selalu memegang tangan Gita kemana-mana. Orang-orang berasumsi jika Jeffy adalah pelaku nikah muda dan sudah jadi duda di usia anaknya yang masih belia. Itu tentu saja hanya harapan mereka, lagian siapa juga yang tak tergoda dengan pria tampan, kulit eksotis, brewokan, hidung mancung, bibir tipis, mata dalam, dan wangi tubuh apalagi ditambah dengan tubuh seksinya yang kini terbungkus dalam kemeja bermerek pas badan itu. Jangankan ibu-ibu muda, anak seusia Gita juga rela dibawa om-om macam dia. Git, lu ke loket sana ya. Gue tunggu di sini, tinggal ngasih aja kan ya. Perintah Jeffy saat mereka semakin dekat dari loket 3. Iya om, makasih ya. Gita melepaskan genggaman Jeffy di tangannya yang hangat. Lalu berlari menuju loket yang dimaksud. Sedangkan Jeffy memilih duduk di depan kelas kosong yang tak jauh dari tempatnya berdiri tadi. Om, anaknya ya. Oh iya saya Fares, kayaknya satu jurusan nanti sama anak om di manajemen karena sama-sama ke loket 3. Seorang laki-laki keturunan Tionghoa, yang ganteng kayak opa-opa Korea menyodorkan tangannya untuk Jeffy salami. Belum apa-apa juga, Gita sebagai anak walinya sudah ditandai buaya darat yang sepertinya sedang bernafsu sekali untuk mendekatkan diri. Iya, itu anak saya dan dia dilarang berteman dengan laki-laki sampai dia dapat kerja nanti. Jeffy melipat tangannya ke dada untuk menghindari bersalaman dengan pria sok akrab ini. Om, anaknya cantik ya, kalau boleh tahu anak om namanya siapa ya? Buset. Udah dibilangin menyingkir secara halus malah semakin mendekat, ini laki-laki nggak punya kuping kali ya. Anak saya, dilarang berteman sama laki-laki, paham nggak sih? Lah om, jangan overprotektif sama anak perempuan, nanti dia semakin jago berbohong loh ya. Jeffy mempertemukan alisnya menatap laki-laki yang duduk di sampingnya sekarang dengan tidak senang.
Dia tidak suka dengan pembicaraan anak muda yang seakan mengguruinya dirinya tersebut. Gita itu anak saya, jadi urusan kamu apa? Jeffy langsung tersulut emosi sampai tak menyadari Gita sudah muncul di depan mereka berdua. Om, ayo pulang, Gita udah beres urusannya. Sialan, si Gita pakai acara panggil om segala. Jeffy sekarang jadi malu dengan pengakuannya tadi ke pria ini. Apalagi ekspresi anak muda itu sekarang berbeda, seakan menertawakan pengakuan Jeffy yang tak terbukti adanya. Hai Gita, kenalin gue Fares. Fares langsung bangkit dari kursi lalu menyodorkan tangannya ke hadapan Gita yang segera ditepuk Jeffy dengan sadis. Laki-laki itu langsung menarik Gita menjauh dari buaya cilik tersebut. Gita langsung terbirit-birit mengikuti majikannya itu, tapi masih sempat bilang, Om dia ganteng ya, mirip Yo Seung Ho saat ngekos di Condet ya Om. Ada-ada saja kelakuan betina korban drama Korea ini emang. Gita sengaja dibawa Jeffy ke kantornya. Gadis itu belum dipulangkan ke rumah untuk bertugas karena Jeffy ada pekerjaan dadakan yang harus diselesaikan segera. Sekarang, dia duduk di sofa pada ruang kerja Jeffy, mulai mengisi teka-teki silang kerjaannya, agar otaknya yang terkadang lemot kayak bekicot itu bisa ke-trigger biar bisa sprint kayak Bolt. Om 5 mendatar 5 huruf, persamaan rudal pria apa Om? Roket gitu. Jeffy yang sedang menvalidasi laporan keuangan langsung terhenyak, apa pula yang dimaksud pembantunya ini sekarang? Apa? Rudal. Rudal Rusia. Rudal pria Om, rudal pria woi. Tegas Gita sekali lagi. Sialan, teka-teki macam apa yang sebenarnya sedang diisi pembantunya itu sebenarnya? Kenapa isinya seaneh ini adanya? Git, sini gue lihat lu ambil buku teka-teki yang mana. Gita menyerahkan buku teka-tekinya itu ke tangan majikannya. Pantesan teka-teki ini khusus dewasa, terlihat dari sampul depannya, perempuan berkutang dan hampir telanjang bulat. Jeffy melemparkan buku itu ke tong sampah. Sepertinya Gita mengisi buku yang salah. Buku ini pasti gara-gara sisa-sisa peninggalan Demian yang sekarang sudah pindah ke luar kota. Saat Gita masih menganga dengan apa yang dilakukan majikannya, Jeffy malah sudah melemparkan majalah remaja ke hadapannya. Lu baca horoskop aja deh Git, tadi itu buku gak cocok sama umur lu. Lu baca yang ini aja. Lah sayang banget Om, padahal bisa dijadiin alas panci di rumah daripada dibuang gitu aja. Udah, lu baca ini aja, jangan aneh-aneh deh. Jeffy begitu overprotektif ke Gita. Mungkin dia merasa wasiat Mbak Sumi itu sebagai media balas budi atas jasa-jasa mantan pembantunya tersebut. Tapi satu yang Jeffy sesali, keinginan biologisnya untuk menelanjangi Gita masih ada sampai kini dan tak berkurang sedikit pun adanya. Om, Aquarius katanya akan dapat pacar dengan segera. Hubungan asmara akan langgeng dan panas selalu sampai adanya masalah berat, lalu kalian akan terpisahkan beberapa saat tapi akan bersatu kembali sampai maut memisahkan. Kayaknya Gita bakal punya pacar deh Om, senangnya. Coba aja lu punya pacar, gue suruh universitas ngedolu, lihat aja. Gita menggembungkan pipinya, kecewa dengan reaksi pria yang barusan kembali duduk di kursi kerjanya. Om, Gita tadi ketemu cowok di loket 3 terus minta nomor HP Gita, terus tadi dia nanyain kabarnya Gita dong Om dan ngajak Gita ketemuan. Gita jawab apa iya. Jeffy panas mendengar hal tersebut. Telinganya terasa berdengung saat itu juga. Blok, tegas Jeffy. Ih, Om kasihan. Blok, goblok. Gita buru-buru mengeluarkan HP-nya dari ranselnya. Meski pria itu tak sesuai tipenya, tetap saja kasihan, mana tahu pria itu mau menjalin hubungan silaturahmi yang tulus dengannya. Kelamaan amat sih, bingung lagi lu. Gita terperanjat ketika Jeffy sudah menghampirinya. Laki-laki itu segera merebut telepon genggam itu dari tangannya dan langsung mengecek kontak-kontak apa saja yang ada di dalamnya. Ketika dia merasa anak walinya itu aman maka dikembali duduk di kursi kerja. Yah pakai acara blok-blok segala.
Om norak, kolot dasar. Jeffy tak menghiraukan gerutuan Gita, dia kembali larut dengan pekerjaannya yang menuntut agar segera diselesaikan. Andai dulu Jeffy nikah di umur 19 tahun, pasti anaknya sudah sebesar gadis yang ketiduran di sofa itu sekarang. Di usianya yang beberapa bulan lagi menjadi 39 tahun, pria itu masih diberi kutukan untuk melajang. Aluna yang udah 1,5 tahun menjalin hubungan pun minggat dari hidupnya begitu saja. Arung juga sama karena sudah waras pemikirannya. Cynthia juga tak ada bedanya. Ujung-ujungnya wanita itu akan pergi juga karena dia tunangan orang. Dan 8 lainnya juga tak bisa diharapkan. Ada bini orang, simpanan orang, sampai ada juga yang lajang tapi sayangnya punya hobi berpindah selangkangan. Akar hubungan percintaannya sudah tercabut sehingga ranting-ranting itu kini tak ada lagi ada harganya, karena kematian hubungan juga mendera mereka segera. Aluna, lupa kali dia kalau dulu janji menikah jika telah menyelesaikan studinya. Ya walaupun artinya 2 tahun dari sekarang. Tapi masih mending dibanding Jeffy harus menunggu wanita pujaan selanjutnya, yang solehah, patuh, dari keluarga baik-baik, akhlak terpuji, dan tentunya masih terjaga yang entah kapan lagi dapatnya. Hidup itu adil ya, ada saja cara Tuhan menyelamatkan wanita-wanita demikian agar tak tertelan buaya darat mentah-mentah meski sudah jagoan, dan sekarang tetap saja Jeffy akhirnya berakhir jadi laki-laki tak punya belahan jiwa. Tapi belahan dada ada kok, itu kini terpampang nyata depan mata. Indah mengintip dari kemeja Gita yang kancingnya terbuka 2. Entah sengaja atau tidak, tapi gadis manis ini sedang menikmati tidur siangnya yang sepertinya enak sekali dan lama akan terjaga. Mukanya polos seperti muka bayi, rambut panjang ikalnya terurai indah yang sedikit menutupi dahi, dan bibirnya yang keriting dan agak tebal itu seperti minta untuk dijamahi. Kehilafan macam apa ini? Bibir Jeffy sudah mendarat pada bibir, tak lagi perawan Gita yang terlihat seksi menggoda. Ada detak jantung yang cepat di dadanya, ditambah satu lagi, playboy kabel itu langsung salah tingkah dan mukanya itu segera merah merona. Perasaan apa ini? Kenapa sekarang dia malah garuk-garuk kepala dan menggerakkan kaki ke sana kemari seperti orang salah tingkah? Tadi niatnya sih cuman satu yakni segera membangunkan Gita agar mereka dapat pulang bersama. Tapi sekarang, dia menjadi bingung dengan hantaman apa yang sedang memasuki rongga dadanya. Om, jam berapa sekarang? Udah bisa pulang Om. Gita terjaga lalu bangkit dari sofa yang dia tiduri. Mengusap ilernya yang mengaliri pipi, lalu mengumpulkan kesadarannya sambil melihat majikannya itu seperti orang lagi panik karena berjalan bolak-balik tak tahu tujuan. Om kenapa? Udah jadwal pulang ya? Ayo pulang. Gita lalu menyandang tas ranselnya, berharap bisa pulang ke rumah dengan segera. Ya udah, ayo. Mereka lalu pulang bersama setelah Jeffy mengemasi barang bawaannya tadi pagi. Jantung Jeffy masih seperti genderang yang dipukul bertubi-tubi. Aneh sekali, tak akan ada makan malam kali ini di-skip karena tuan rumah sedang bertandang entah kemana. Katanya si Ajojing tapi Gita juga tak tahu apa maksudnya, mungkin hendak beli anjing kali ya mungkin saja karena akhir-akhir ini banyak terjadi kemalingan di komplek ini. Sedangkan Jeffy tak mau memperkerjakan satupun satpam dengan alasan traumatis. Gita pandangi bintang dari jendela yang luas tanpa satupun gorden pintu yang menghalanginya di lantai 2. Ternyata kesepian juga rasanya malam-malam seperti ini. Tak ada teman, keluarga, ataupun majikan yang menemani. Bahkan orang yang dia kenali seperti sesama Art, sepertinya mereka juga sedang sibuk mempersiapkan makan malam untuk masing-masing majikan tempat mereka mengabdi. Ngajak mereka keluar pun Gita sungkan, takut jadi malah merepotkan. Bagaimana Gita bisa dibilang anak kota, kalau selama berbulan-bulan di sini, perjalanannya hanya ke tukang sayur, tukang buah, warung, dan sesekali pasar.
Yang artinya gerak jangkaunya kebanyakan selama ini hanya berkisar satu blok komplek lalu balik lagi ke rumah. Gaulnya juga sesama Art dan paling banter sama Satpam dan itu pun juga sering diinterogasi Jeffy pulangnya karena dicurigai tebar pesona. Sedangkan handphonenya kini, siapapun kontak di dalamnya juga dalam pengawasan majikannya, Gita jadi seolah-olah tak punya privasi saat ini juga. Ting! Sebuah pesan masuk ke handphonenya. Membuyarkan lamunan Gita saat menatap bintang yang bersinar di langit yang kelam. 0857X, Hai Basa Gita Dewani, gue Fares, teman satu kelas lu nanti di manajemen 2. Oh iya, gue yang ketemu sama lu dan om lu tadi siang di kampus loh. Tadi siang, Gita langsung ingat dengan sosok Yo Seung Ho versi condet yang sempat dihalangi Jeffy saat ingin berkenalan dengannya. Pria Indonesia yang rasa opa-opa Korea itu memang tadi membuatnya terpesona sampai perasaan gadis itu jadi meledak-ledak karena didera antusiasme yang maha dahsyat. Gita, hai Res, tahu nomor Gita dari mana? Fares menjawab pertanyaan itu tak lebih dari 20 detik saat pesan itu diterima di handphonenya. 0857X, ada deh, kamu lagi apa? Udah makan atau belum? Gita langsung kesengsem, begini ternyata rasanya punya teman seumurannya di kota, sekampus lagi dengannya, rupawan lagi tampangnya. Gita belum makan Res, emang kenapa? 0857X, makan bareng yuk keluar, kamu rumahnya di mana? Aku jemput ya. Tenang entar aku pulangin kok kamu sebelum pukul 10 malam. Gita membaca kata demi kata apa yang tertulis di kolom chatnya. Ini seriusan, cowok setampan Fares ngajaknya makan malam keluar. Aduh, nggak pede rasanya apalagi saat dilihat pantulan dirinya di cermin, rambut panjangnya sekarang acak-acakan bahkan mukanya saja kelihatan kucel karena sibuk melakukan pekerjaan rumah tangga tadi sore. Gita, kapan-kapan aja ya Res, udah malam soalnya dan om kayaknya nggak ngizinin Gita keluar juga. Fares sepertinya kecewa, lalu dia segera telepon gadis itu berharap bisa lebih dekat dengannya. Halo, sapa Gita terbata-bata. Hai, jawab Fares dari sana. Suara itu hangat dan juga manis sekali. Gita yang mendengarkannya langsung tersipu dibuatnya. Diam sebentar, tanpa suara. Git, kamu udah tidur? Kok diam gitu? Enggak kok, aku masih bangun, hehe. Jawab Gita segera mungkin. Kok kamu kaku amat sih? Santai aja kali Git, aku nggak gigit kok. Atau kamu takut dimarahin om kamu ya sekarang karena ketahuan teleponan sama aku? Gita kembali terdiam sebentar. Dia tahu apa maksud yang Fares ucapkan tapi dia perlu memikirkan kalimat balasan. Enggak kok, Res. Terus, tanya Fares penasaran. Udah dulu ya, Gita mau turun dulu ke bawah, kayaknya om Gita sudah sampai di rumah. Gita segera mengakhiri panggilan, dia sebenarnya takut ketahuan, jangan sampai Jeffy mengetahui dia berhubungan dengan pria, bisa dibatalkan entar kuliahnya. Bersambung.